Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga online saat ini. Apa kabar semuanya? Bagus, kita sapa mereka. Ya. Shalom, Shalom, sehat semuanya sehat ya. semua. Ya, sebelum kita mulai kebaktian, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya yang akan dilantunkan oleh kita semua dan dipandu oleh tim MIK GKP Immanuel Karawang. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaannya dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Kami nanti akan berbagi, dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami tetap belajar sabar menantikan pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga di tengah penantian akan selesainya pandemi COVID, kami tetap melibatkan Tuhan di dalamnya, dan saat ini melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu kiranya akan terus meneguhkan pengharapan kami supaya kami tetap berpaut pada firman-Mu, setia melakukannya dengan penuh sukacita. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman-Mu, dan juga kami bersedia untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan, sehingga kami dapat menemukan kebenaran janji Tuhan dan kami hidup senantiasa dengan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Roma 6
ayat 12 sampai 23. Saya membaca ayat 12 sampai 17 dan nanti Pak Agus membaca ayat selanjutnya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, dan harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18 sampai 23. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan kesemuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya. Tema untuk malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang dikasih Tuhan, baik yang di GKP Immanuel Karawang, di pos kebaktian, juga dimanapun Bapak Ibu memperhatikan dan mengikuti kebaktian online dari GKP Immanuel Karawang. Temanya adalah jauhi dosa, lakukanlah kehendaknya. Itu tema kita. Ya. Ngomong-ngomong nih Pak Agus, kalau misalnya kita menemukan sesuatu ya Pak ya? Ya. Misalnya orang pada umumnya kalau menemukan tas berisi uang gitu, itu kebanyakan orang pada umumnya menganggap itu rezeki atau apa ya Pak? Ya, kemungkinannya memang ada dua. Ya. Yang satu, wah ini rezeki gitu ya. Tapi kemungkinan yang kedua bisa juga gitu ya, kalau orang yang berpegang teguh kuat dalam imannya, dia tetap memandang bahwa itu bukan haknya, bukan miliknya, dan pasti dia akan berupaya untuk mengembalikannya gitu. Mungkin punya orang yang ketinggalan ya. Jadi berusaha menempatkan dirinya, kalau saya juga kehilangan sesuatu gimana rasanya ya kalau nggak ketemu gitu ya, berarti dikembalikan. Tapi kalau misalnya situasi orang itu dia berdoa ya pada Tuhan, sedang kesulitan, sedang ada kebutuhan dana misalnya ya, karena ada anggota keluarga yang sakit, terus menemukan tas berisi uang tadi yang tidak tahu punya siapa, terus
berpikir, wah ini rezeki dari Tuhan, itu gimana Pak? Pasti Iya. ada pergumulan ya, perang batin Pasti, ya. iya pasti ada pergumulan seperti itu ya. Mungkin dalam sisi kemanusiaannya tadi ya cenderung ya dia sedang butuh uang, dianggap sudah berdoa kepada Tuhan supaya berikan jalan. Ketika menemukan itu menganggapnya oh ini jalan Tuhan gitu ya. Nah, tapi itu biasanya hanya pembenaran saja ya. Nah, tapi tidak boleh kita seperti itu. Jadi kalau memang itu bukan milik kita, Ya. berarti harus dikembalikan. Dikembalikan. Ya, Betul. menarik Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan juga selalu tarik-menarik ya Pak ya. Iya. Mau mengikuti untuk melakukan dosa lagi atau kita lebih cenderung ikut kehendaknya Tuhan. Iya. Biasanya perangnya kan begitu ya. Iya, iya. Paulus kan selalu berbicara bahwa dalam diri manusia itu ada dua hal gitu ya, yaitu keinginan daging dan keinginan roh gitu ya. Itu. Yang kadang-kadang pasti di dalamnya juga bertentangan ya. Iya, Kalau keinginan daging mengikuti hawa nafsu keduniawian ya, jauh dari kehendak Tuhan. Tapi kalau manusia yang dipimpin oleh roh ya, hidup dalam roh, pasti dia melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun ada pergumulan, pasti dia memenangkan ya. Misalnya ketika ketemu tadi bukan milik saya mendingan kembalikan dan saya titipkan ke pihak yang berwajib gitu ya. Iya, Siapa tahu ada orang yang menemukannya, berarti ada orang yang mencarinya, pasti sukacita ya menemukannya kembali. Iya, betul. Jadi kita juga harusnya seperti itu ya, bisa memenangkan pergumulan atau pergolakan batin kita ya Pak. Tetap kembali melakukan kesalahan, melakukan dosa, atau kita tidak mau. Tadi menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Kalau Yesus sudah mati bagi dosa, bagi kita sekalian, memberikan anugerah keselamatan, maka kita jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. ya. Jangan kita melakukan atau hidup dalam dosa lagi yang kemudian mengarahkan kita pada kebinasaan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi walaupun penebusan gitu ya, karya penyelamatan itu adalah sebagai anugerah gitu ya, cuma-cuma gitu ya, adalah kasih karunia Allah, tidak berarti bahwa kemudian kita seenaknya saja ya untuk melakukan perbuatan dosa dan perbuatan dosa lagi gitu ya. Itu yang diingatkan oleh Paulus. Jadi tidak berarti karya penebusan itu kemudian menjadikan kita seolah-olah kan Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan kan sudah menebus, ya udahlah kalau gitu kita berbuat dosa lagi. Nah ini yang diingatkan oleh Paulus, nggak boleh seperti itu. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita diberikan kasih karunia, anugerah keselamatan melalui Kristus, kita bisa seterusnya berbuat dosa ya, seolah-olah nanti toh karena punya juru selamat kita melakukan kesalahan lagi, tidak boleh. Jadi kalau kita sudah ditebus dari segala dosa dan keselamatan kita, maka kita diberikan anugerah keselamatan, maka kita terpanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Berarti yang kita kedepankan adalah keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, gitu ya Pak ya? Betul, gitu ya. Jadi di jemaat Roma, ya dalam konteks bacaan kita ini, ya kita tahu bahwa mereka berada di sebuah kota besar, kota metropolitan. Berbagai budaya, agama, gitu ya, kepercayaan dan seterusnya itu ada di sana. Dan dalam situasi seperti itu, Paulus mengingatkan agar jemaat Tuhan yang ada di Roma tetap harus memiliki keyakinan yang teguh, yang kuat gitu ya, bahwa mereka yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh karya Kristus itu tidak berarti kemudian mereka kembali lagi ya melakukan hal-hal yang tadi gitu ya dalam perbuatan dosa. Dan di sini diingatkan bahwa kalau itu dilakukan maka jelas upah dosa adalah maut atau kematian. Ya, memang tidak mudah ya hidup di kota metropolitan saat itu. Roma luar biasa ya Pak ya. Iya betul. Berbagai orang datang ke situ seolah-olah menjadi pusat kebudayaan ya, pusat segala macam, dan selalu ada godaan yang hidup dalam kesusahan ya untuk melakukan dosa, misalnya mencuri, kemudian melakukan hal-hal yang lainnya ya, karena banyak sekali godaan-godaan hidup di kota metropolitan. Tetapi betul Rasul Paulus mengingatkan, jangan lagi jatuh ke dalam dosa. Jangan kemudian hal-hal yang menyenangkan itu bisa menyeret kita untuk jatuh kembali dalam maut gitu ya, yang membinasakan. Iya. Dan juga menariknya juga dalam bacaan kita pada saat ini, kita kadang-kadang kan gini sebagai manusia gitu ya.
wah ini godaannya berat sebagainya, ya udahlah kita kembali lagi. Nah, di sini diingatkan bahwa kita tahu bahwa kita ini manusia penuh banyak keterbatasan, kelemahan, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita gitu. Ini juga menjadi poin penting kita gitu ya, bahwa jangan kemudian karena berlindung pada kelemahan, ketidakberdayaan kita sebagai manusia, maka itu dijadikan alasan bagi kita untuk kembali melakukan perbuatan dosa. Nah, ini yang tidak boleh gitu. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa jangan takut. Ya, Tuhan juga sudah memberikan kepada kita penyertaan dan kekuatannya, yaitu Roh Kudus. Ya. Nah, ini juga yang harus menjadi pijakan kita gitu. Jangan wah susah banget nih menjauhi dosa ini, ya susah kita bilang ini, ya udah kita nggak begitu gitu. Kita tetap harus yakin bahwa bersama dengan Tuhan di dalam Roh Kudus pasti kita akan mampu, kita bisa kuat untuk belajar terus berproses melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Ya, kan di bagian lain dikatakan roh itu penurut tetapi daging itu lemah gitu ya. Betul. Dalam segala kelemahan kita jangan melakukan pembenaran dengan mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama ya, berarti tidak ada perubahan ya, tidak ada pertobatan, tetapi mintalah pertolongan kuasa Roh Kudus tadi Pak Agus menyampaikan. Betul. Karena dalam kelemahan kita bisa jatuh lagi pada kesalahan yang sama, tetapi kalau berdasarkan kasih karunia Tuhan dan kita juga mau untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita pasti bisa menolak segala perbuatan dosa. Ya, oleh karena itu jauhi dosa dan lakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengungkapkan syukur kita atas kebaikan, kemurahan Tuhan serta berkat-berkat-Nya yang kita nikmati dari hari ke hari. Sementara itu kita akan mendengar terlebih dahulu tuntunan firman Tuhan, Amsal 3 ayat 9 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129, Kau Perkasa, Ku Lemah, yang akan dinyanyikan bersama-sama dengan tim MIK GKP Immanuel Karawang. Ku lemah, jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, jangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Mari kita
satukan hati kita di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Pujian syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa kiranya Tuhan Engkau memampukan kami untuk menjauhi dosa dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menuntun dan menguatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini. Dan saat ini kami juga dengan sukacita boleh memberikan persembahan atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Biarlah Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikannya dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Demikian juga ya Bapak, saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kasih kami, para orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikanlah kesehatan, kesukacitaan di dalam hari demi hari yang dijalani. Berkati saudara-saudara kekasih kami yang sakit, agar mereka juga senantiasa dikuatkan, ditopang oleh Tuhan dalam setiap keberadaannya. Mereka yang bergumul dalam berbagai hal, Tuhan juga yang akan meneguhkan dan menguatkannya. Demikian juga berkati kami dalam persiapan menuju pelaksanaan kebaktian New Normal Life, agar kiranya Tuhan Engkau menopang dan memampukan kami untuk bisa mempersiapkannya dengan baik, termasuk juga berbagai protokol yang memang harus dilakukan. Di antaranya Tuhan, dalam pelaksanaan kebaktian ini, anak-anak dan khususnya para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam kesempatan kebaktian ini juga dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan mengikuti kebaktian secara online. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati anak-anak kami ini dan juga para orang tua kami yang sudah lanjut usianya, dan dapat memahami juga bahwa situasi dan juga berbagai hal yang dilakukan ini adalah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam rangka prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan kebaktian yang ditetapkan oleh pemerintah, dan ini juga diperuntukkan untuk kebaikan kami semua. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati agar semua pelaksanaan, baik itu kebaktian secara langsung dan juga kebaktian online yang masih juga akan dilakukan, semuanya berjalan lancar dengan baik. Berkati segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam masa-masa pandemi ini, agar semuanya juga berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga di kemudian hari padanya kami juga akan kembali melakukan segala aktivitas seperti biasa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak kami dalam persiapan mereka yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik yang ke SMP, ke SD, kemudian ke SMA dan perguruan tinggi, agar semua upaya-upaya yang dilakukan walaupun secara online semuanya dapat dijalani dengan baik, sehingga mereka pun akan mendapatkan sekolah yang terbaik juga. Demikian juga untuk para orang tua kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau juga senantiasa memberikan berkat-berkat yang mencukupkan, sehingga dapat juga pada akhirnya menghantarkan anak-anaknya menuju sekolah-sekolah yang terbaik. Bapa, inilah segenap doa-doa yang kami haturkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, sumber kekuatan dan pertolongan kami. Dan kami juga ingin berdoa sebagaimana yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memohon berkat dari Tuhan, dan oleh karena itu mari kita satukan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah kebaktian rumah tangga online pada saat ini. Sampai bertemu kembali bertemu kembali di kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.